Shalom adik-adik, apa kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GC. Kita percaya kita boleh bertemu karena Tuhan yang pertemukan kita. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Mari tutup mata, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat ini, di pagi ini Tuhan boleh mempertemukan kami melalui ibadah sekolah minggu secara online. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah sekolah minggu kami ini, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap memuji Tuhan bersama-sama KPB berkata, Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan bersama. Lagunya dalam Yesus kita bersaudara. Siap-siap ya? Semua bernyanyi. Katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, kita naikkan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, kalau ini ada bahasa Banjarnya loh. Ayo kita belajar ya, pakai bahasa Banjar. Oke? Siap-siap. Dalam Yesus kita baring sana. Dalam Yesus kita baring sana. Dalam Yesus kita baring sana. Waya ini dan salawasa. Dalam Yesus kita baring sana. 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 Waya ini dan salawasa. Dalam Yesus kita baring sana. Dalam Yesus kita baring sana. Waya ini dan salawasa. Dalam Yesus kita baring sana. Dalam Yesus kita baring sana. Tepuk tangan. Tuhan. Shalom adik-adik di sini. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dengan Kak Feby di sini. Saat ini Kak Feby mau membawakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu hati dulu di dalam doa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu yang sudah menyatukan kami di dalam ibadah secara online. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, jamah ya Bapa, supaya kami bisa dengan mudah memahami cerita firman Tuhan. Sampai kami dewasa, firman Tuhan tetap tertanam dalam hati kami yang paling dalam, menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Baik adik-adik, saat ini pertemuan kali ini Kak Febi akan membawakan sebuah cerita tentang burung Raja Wali sesuai dengan firman Tuhan tentunya, karakter burung Raja Wali. Tapi sebelumnya mari kita saksikan bersama sebuah video tentang burung Raja Wali. Oke, selamat menyaksikan. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan bersama video tadi tentang burung Raja Wali. Apa yang bisa kita pelajari dari karakter burung Raja Wali? Sesuai dengan firman Tuhan kita di pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Kak Febi akan bacakan ya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, karakter apa dari burung Raja Wali yang dapat kita pelajari? Satu, yang pertama, bayi atau anak burung Raja Wali harus belajar untuk terbang. Seperti layaknya bayi, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh bayi atau anak burung Raja Wali. Yang pertama itu makan, tidur. Nah, dua hal ini, makan, tidur, itu yang dapat dilakukan oleh burung Raja Wali. Setiap hari mereka seperti itu. Setiap hari juga induknya mencari makanan untuk anaknya. Anaknya ini tinggal mangap. Induknya memberi makanan ke mulut anaknya. Setiap hari seperti itu berlangsung selama beberapa hari bahkan minggu. Tapi adik-adik, pada suatu hari induk Raja Wali ini akan terbang tinggi dengan kecepatan. Dia akan datang menuju sarangnya, ditabraknya, digoncangnya sarang itu. Dan anak-anaknya, direbutnya anaknya, dibawanya naik tinggi. Dan dari ketinggian, induk Raja Wali ini menjatuhkan anaknya. Dan anaknya itu akan berusaha untuk belajar terbang, tapi gagal, tidak bisa dia. Tapi adik-adik, sebelum anak-anak itu jatuh, sebelum sampai di daratan, induk Raja Wali ini akan cepat-cepat menyambar anaknya, membawanya kembali naik tinggi. Nah adik-adik, Tuhan juga saat ini sedang melatih adik-adik kita semua melalui apa yang kita hadapi saat ini. Pada masa pandemi saat ini, contohnya adik-adik tidak sekolah, tapi tetap tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Apakah di rumah adik-adik hanya makan, tidur, main game? Jangan seperti itu ya, itu tidak baik. Tapi adik-adik di rumah harus melakukan hal-hal yang berguna. Misalkan bangun tidur, jangan lupa berdoa, merapikan tempat tidur, menyapu lantai. Hal seperti ini sangat membantu. Bagi siapa? Bagi mama tentunya, membantu pekerjaan mama di rumah. Mama akan senang melihat anak-anaknya rajin. Nah adik-adik, untuk melakukan hal ini, pasti adik-adik punya kesulitan. Apa kesulitannya? Malas. Ya itu tadi malas. Malas berdoa, malas baca Alkitab,
malas bantu mama papa, tidak taat kalau disuruh. Untuk mengatasi kemalasan ini, adik-adik harus minta berdoa sama Tuhan. Tuhan, buang malasku jauh-jauh Tuhan. Tambah dekat sama Tuhan dan berdoa. Nah, di dalam doa, dalam firman-Nya terus adik-adik mendekat kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh terus dalam kemalasan, tapi Tuhan akan menolong dan membantu adik-adik untuk terus dekat kepadanya. Karakter Raja Wali yang kedua apa itu? Raja Wali tinggalnya di tempat yang tinggi, jauh dari incaran pemburu yang mengancam hidupnya. Artinya, Tuhan mengajarkan kita sebagai anak-anaknya untuk tinggal dalam hadirat Tuhan, menjauh dari setiap hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Contohnya adik-adik, tidak boleh malas seperti tadi doa baca Alkitab. Nah, harus taat kepada orang tua, harus nurut kepada orang tua. Contohnya nih, Satrio, belikan mama garam, mama kehabisan garam. Krishna aja mah, Satrio kan nanggung lagi main. Nah, Billy, tolong jaga adiknya. Epin aja mah, Billy kan nanggung lagi main. Nah, satu lagi nih, Asa, belikan sabun cuci mama. Koler kakak aja mah. Nah, adik-adik, hal-hal seperti itu iblis paling senang. Dia paling senang kalau lihat adik-adik malas-malasan, tidak nurut sama orang tua. Nah, adik-adik, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk adik-adik terus melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, bebas dari setiap dosa dunia ini. Ya. Nah, adik-adik, karakter yang ketiga dari burung Raja Wali adalah Raja Wali tidak terbang, tetapi melayang. Ya, adik-adik sudah melihat tayangan video tadi bagaimana Raja Wali melayang. Dia akan membuka lebar-lebar kedua sayapnya dan dengan kekuatan angin yang mendorong tubuhnya untuk naik lagi lebih tinggi di atas angin badai. Nah, angin di dalam Alkitab menggambarkan Roh Kudus. Adik-adik, mari kita terus belajar untuk taat kepada firman Tuhan, sehingga Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan mengangkat kita lebih tinggi lagi, semakin dekat dengan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang berasal dari dunia ini, kemalasan, ketidaktaatan kepada orang tua dan lain-lain. Tapi belajar dari Raja Wali yang mengandalkan angin untuk melayang dengan anggun di atas badai. Mari kita terus menguatkan sayap iman kita, mengandalkan Roh Kudus untuk membawa kita semakin dekat, terus mendekat kepada Tuhan. Ya, demikian adik-adik 3 hal yang kita pelajari tentang karakter Raja Wali sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, semua bayi atau anak Raja Wali harus belajar terbang. Yang kedua, Raja Wali tinggalnya di tempat yang tinggi. Dan yang ketiga, Raja Wali tidak terbang tapi melayang. Kak Bibi percaya kalian bisa untuk terus terbang tinggi seperti Raja Wali. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, berdoa, mendengar firman Tuhan, taat setia melakukan setiap firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan adik-adik, dalam diri adik-adik akan terus menuntun, membimbing, sehingga iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang Kak Febi akan ditemani oleh anak burung Raja Wali. Halo teman-teman. Iya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Febi dan anak burung Raja Wali Esmon di sini kita akan membawakan sebuah lagu bagi Raja Wali. Musik.